Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi siaran tertangkap di Indonesia dan tokoh muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui berita BBC Bandung. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita ini dari berita BBC Bandung. Oleh karena itu, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat kepada kita. Oleh karena itu harus manfaatkan momen ini. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Maka dari itu kita harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Yang dibilang Wikana benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus diproklamasikan. Maka dari itu kita semua harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memutus hubungan dalam Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu kalian harus ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan ini. Saya dan yang lain akan memperingatkan golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Dan maksud apa kalian datang ke sini? Maaf mengganggu waktu Anda, kami kemari membawa kabar penting. Baik, masuk kok. Kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan kemerdekaan kepada PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakan ini dengan PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan ini. Kita pasti bisa memproklamasikan kemerdekaan ini, sedangkan Jepang sudah kalah melawan sekutunya. Kekuatan kita ini tidak akan bisa melawan Jepang. Mana bukti kekuatan yang akan kalian berikan untuk menyelamatkan kaum wanita dan anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana bisa mempertahankan ini? Pastikan cepat pula kita membebaskan penderitaan rakyat selama ini.
Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berpikir sebentar. Baiklah, kalau begitu kami berdua pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dan Bung Hatta, dan mereka pun bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dan dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Mudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Boleh, gegabah Bung. Kita harus membicarakan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Sekarang yang sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Apa kita abaikan saja? Pemuda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek dan kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan mudah. Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, memutuskan untuk mengaksikan kedua tokoh tersebut. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Kami ingin membawa Soekarno bersama kami untuk pergi ke tempat pengasingan. Pengasingan, apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno ke tempat pengasingan, sementara untuk menghindari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati ikut bersama kami demi kenyamanannya. Lah, kami akan ikut. Beri waktu kami untuk berkemas. Mereka pun bergegas menuju tempat pengasingan. Selain itu, mereka berdua pun segera bergegas menjemput Mohatta untuk pergi ke tempat pengasingan. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta yang dibawa oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Mohatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ikut bersama kami, Bung Karno sudah ada di tempat. Silahkan. Yang dibilang Mas Arief itu benar. Kemerdekaan adalah persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Di manakah keberadaan mereka, katakanlah kepada kami akan menjamin keselamatan mereka bila mereka ikut bersama kami, dan kami pun akan menjamin proklamasi akan diarahkan pada 17 Agustus 2012 siang. Inilah kami akan menunjukkan mereka ada di Rengas Dengklok. Mari kita Mereka pun bergegas menuju Rengas Dengklok. Itulah kalian berdua ada di sini. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Lalu, kapan akan dilaksanakannya? Bagaimana jika besok? Ya, kami akan melaksanakannya besok. Baiklah, bagaimana dengan teks proklamasi? Soekarno
sangat tidak setuju jika kita merumuskan proklamasi. Punya ide bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta dengan membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah sampai di Jakarta, malam-malam tiba para pemuda Mohatta, Insinyur Soekarno dan lainnya tiba di kediaman Laksamana Maeda. Mereka meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk meminjam rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi dan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, rapat tersebut menghasilkan teks proklamasi yang ditulis dan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Setelah selesai rapat, Soekarno pun pulang ke rumah dengan disambut oleh Ibu Fatmawati dan menceritakan hasil rapat kepada Ibu Fatmawati. Keesokan harinya, kemudian Soekarno memproklamasikan kemerdekaan dan melakukan upacara pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pengibaran bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dan dibacakannya naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.